Iya, terima kasih. Saya ulang, Bu. Jadi ada syariat itu biasanya ada kisah dari zaman baginda Rasulullah SAW. Tadi diriwayatkan dari Abu Dawud dari sahabat Jabir. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu ini berkata, dia menceritakan ketika kami keluar bersama melakukan perjalanan, ada seorang laki-laki yang terkena batu sampai terluka, sampai bocor lah gitu ya, sampai bocor. Nanti ada yang meragukan lagi ini habis perang saparnya atau di dalam perjalanan dia kena batu, entah, tidak diceritakan secara spesifik. Hanya dia terkena batu ketika safar itu, lalu dia tidur istirahat mimpi basah sampai keluar sperma, air mani. Lalu dia nanya, apakah ada rukhsah atau dispensasi atau keringanan, keringanan, diskon gitu ya, keringanan syariat untuk melakukan tayamum. Tanya nih salah seorang sahabat tadi yang dia tadi kena batu bocor, pasiennya Bu ya. Udah gitu tanyanya salah orang lagi, bukan nama Rasulullah, tanyanya sama yang Masya Allah, sama yang sahabat. Apa kata sahabat yang menjawab ini? Ada yang jawab nih, tidak ada rukhsah, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, tidak ada rukhsah keringanan bagimu karena kamu masih mampu menggunakan air. Padahal badannya sehat tapi kan kepalanya sampai bocor. Akhirnya laki-laki itu diperintahkan oleh sahabatnya tuh yang tadi ngomong suruh mandi. Dia mandi, mau nggak mau mandi basah kan harus keramas. Dia mandi. Akhirnya setelah mandi tidak berselang lama ia jatuh meninggal. Innalillahi. Ibu coba kepalanya bocor suruh mandi, dingin nanti. Kalau di Arab tuh dingin Bu airnya. Tapi kalau malam-malam, kalau di Indonesia kita gerah dulu ya. Di Arab juga gerah sih, tapi kalau ini dingin. Kalau malam dingin, apalagi di Madinah, anginnya beda. Akhirnya sahabat tadi tuh yang disuruh mandi meninggal dunia. Setelah mereka sampaikan cerita itu kepada baginda Rasulullah SAW, ceritain kan, ini sahabat habis kena batu terluka, terus dia mimpi basah, dia bertanya, lalu ada sahabat yang menjawab disuruh mandi, gak ada keringanan kata yang suruh mandi. Lalu apa kata Nabi? Kata Nabi, kalian sudah membunuhnya. Jadi udah menceritakan apa yang mereka alami. Kata Nabi apa? Kalian sudah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Artinya ya bukan membunuh mereka. Artinya mendoakan ya Allah. Ini bukan nabinya. Jadi Nabi hanya bilang kalian sudah membunuhnya. Dan sahabat tadi menyampaikan kalian sudah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Maksud beliau ialah nakut-nakutin maksudnya. Jangan sampai sembarangan ngomong gitu. Kenapa kalian tidak bertanya saat kalian tidak mengerti gitu. Jadi kata baginda, kenapa nggak berani sungguh? Obat dari kebodohan adalah bertanya. Padahal dia laki-laki yang meninggal itu, dia kata Rasul dia boleh menggunakan tayamum. Atau luka yang ia alami di perban tadi menggunakan kain lalu mengusap kain tersebut boleh. Jadi tayamumnya nggak harus pada lukanya, tapi pada perbannya saja boleh. Jangan sampai mencelakakan diri sendiri, apalagi mencelakakan orang lain. Masya Allah. Jadi itulah salah satu dari syariatnya tayamum. Ya. Jadi kita belajar nih, bagaimana sih tayamum itu? Nah, tayamum ini menurut bahasa sama seperti wudu, yaitu al-qasdu, dia menyengaja. Dan menurut syara
yang membedakan adalah ia mengusap debu suci. Beda dengan wudu. Kalau wudu menggunakan air, kalau tayamum menggunakan debu yang suci, dan anggotanya hanya dua, yaitu wajah dan kedua tangan. Yang pengganti dari sebagai pengganti dari wudu, sebagai pengganti dari mandi, sebagai pengganti dari basuhan anggota wajib dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Artinya gini, ketika ibu nggak boleh wudu, maka ibu boleh tayamum. Tayamumnya hanya dua tadi, wajah dengan tangan. Ya, tadi Imam Syafi'i sampai siku. Ketika ibu nggak boleh mandi karena ibu misalnya habis haid lalu ibu sakit, atau misalnya ibu habis junub sama suami tapi ibu sakit berat yang tidak bisa ibu untuk mandi besar. Kalau ibu mandi besar tambah sakit, tambah meriang, dan akhirnya jatuh meninggal misalnya, membahayakan, maka ibu bisa ganti dengan tayamum. Apakah tayamumnya itu seluruh tubuh? Tidak, tayamumnya cukup muka dan tangan. Adapun bisa juga pengganti basuhan anggota wajib. Contohnya gini Bu, ibu tadi sakit di kepala, ini badan masih bisa mandi misalnya, maka dimandikan, badannya dimandikan, lalu ibu yang di kepala sakit tadi diganti dengan tayamum. Tayamumnya dengan apa? Sama tadi anggota tayamum itu muka dan tangan, walaupun sakitnya di kepala. Kepalanya cukup misalnya isyarat diusap saja gitu. Jadi walaupun yang sakitnya di kepala, ibu niatkan tayamumnya untuk pengganti kepala misalnya gitu. Jadi tayamum itu yang ibu harus ingat hanya dua anggota, yaitu wajah dan kedua tangan. Ya, dia bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan mandi, dan dia bisa menggantikan basuhan anggota wajib dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kita belajar, makanya nggak bisa ibu belajar secomot langsung bisa, enggak. Makanya bahas dulu apa syaratnya. Kita bahas syarat diperbolehkan tayamum. Nanti ada di dalam kitab Taushih ala Ibnu Qasim. Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi mengatakan bahwa yang pertama, syarat diperbolehkan tayamum adalah jika orang tersebut uzur, berhalangan menggunakan air yang disebabkan tiga hal. Yang pertama, tidak menemukan air karena berpergian. Ibu misalnya tadi umroh, ya, naik pesawat, nggak nemuin air buat wudhu. Kalau sekarang mah enak Bu, ada botol spray, bisa wudhu pakai botol spray. Itu lebih utama daripada ibu harus tayamum gitu maksudnya. Lebih utama wudhu dibanding ibu harus tayamum. Kecuali memang nggak ada botol spray, lalu airnya juga buat minum, tidak ada yang buat wudhu dan sebagainya, maka boleh ibu menggunakan tayamum. Jadi tidak menemukan air karena safar. Atau di kereta juga, kalau kereta jaraknya jauh, di kamar mandi kereta ada air nggak Bu? Ada bisa buat wudhu nggak? Nggak ada. Berarti kayak pesawat kan Bu, sedikit, maka ibu boleh menggunakan tayamum. Atau kalau ada botol spray untuk wudhu, atau botol masih masih ada airnya, bisa buat wudhu kan, segini bisa, ibu boleh pakai wudhu. Kalau ini juga bisa berapa kali wudhu gitu ya. Kalau wudhunya namanya wudhu darurat, wudhu yang memang dikhususkan untuk darurat dan keadaan darurat. Beda dengan wudhu ibu di kamar mandi. Di kamar mandi mah harus bergayung-gayung. Kalau wudhu darurat mah segini juga bisa, cukup. Jadi yang utama adalah wudhu dulu. Kalau nggak bisa wudhu sempurna, nggak bisa isbagul wudhu, wudhu darurat. Kalau nggak bisa wudhu darurat, baru pakai tayamum. Jadi tidak menemukan air. Yang kedua, ketika ibu pakai wudhu, ada dampak negatif, atau ketika ibu mandi menggunakan air, ada dampak negatif ketika menggunakan airnya. Seperti misalnya
penyakitnya tambah parah, tidak kunjung sembuh. Ada nggak Bu penyakit yang nggak boleh kena air? Ada. Nah, maka boleh dengan tayamum. Atau yang ketiga, ada air namun diperlukan untuk kebutuhan lain yang mendesak seperti untuk minum. Atau misalnya lagi musim kemarau, susah air, hanya ada air bersih buat minum. Kalau seandainya dipakai mandi atau wudhu, maka nanti manusia kekurangan minum karena musimnya lagi kemarau misalnya. Maka boleh juga untuk menggunakan tayamum. Nah, yang kedua, jadi kalau yang pertama tadi ada udurnya, nggak ujuk-ujuk ibu milih mau tayamum aja lah, enggak. Yang kedua dilakukan setelah masuk waktu sholat. Oh, udah azan zuhur nih, gitu ya, baru ibu tayamum. Tapi kalau ibu mau sholat zuhur tidak ada air, misalnya lagi safar, lalu ibu sudah tayamum, tiba-tiba habis tayamum dengar azan, maka batallah tayamumnya, harus tayamum lagi karena belum masuk waktu sholat. Intinya dilakukannya setelah sudah masuk waktu sholat. Kenapa? Karena khawatir kalau misalnya sebelum masuk waktu sholat, khawatir pas masuk sholatnya ibu menemukan air, khawatir itu. Dan khawatir itu namanya menyepelekan. Jadi sudah masuk waktu sholat, memang sudah tidak ada air, baru ibu tayamum. Yang ketiga dilakukan setelah berusaha mencari air ketika sudah masuk waktu sholat tadi. Kecuali bagi yang sakit, kalau yang sakit mah ada air banyak juga nggak jadi masalah, dia mah emang karena sakit, ya Bu ya. Jadi boleh tayamum. Dia udah mencari sampai mana nih? Ini kan belum dijelasin nih, sampai mana mencarinya? Apakah ibu nyari dari Tangerang ke Jakarta gitu kan? Jauh banget gitu. Jaraknya berapa nih? Nah, nanti ada ulama yang menjelaskan bahwa jarak mencari air ini untuk wudu diganti dengan tayamum adalah 2,5 km. Kalau dari sini kemana? Hah? Tangerang. Ini apa emang? Oh, Cimone ke Tangerang kota. Nah, tuh. Ibu cari. Kalau memang adanya di Tangerang kota, enggak ada di tetangga-tetangga gitu ya, sekeliling kita. Ya udah, berarti boleh dengan tayamum. Sekira jaraknya 2,5 km. Ibu udah cari nggak ada. Oh, satu semua nih. Wilayah Cimone mati lampu, nggak ada air, ya kan? Nggak ada air, mati lampu, musim kemarau lagi, maka boleh menggunakan tayamum. Kecuali ada air, kalau yang ada air mah pakai air. Yang terakhir, debu yang digunakan itu kering, ya Bu ya, yang suci mensucikan. Jadi kalau untuk tayamum debunya harus kering Bu, beda dengan ibu menghilangkan najis mughaladhah. Kalau najis mughaladhah kan itu najis yang besar ya Bu ya. Kemarin kita sudah bahas ya kalau nggak salah ya di awal bab tentang najis itu. Ada najis yang kecil, ada najis yang sedang, ada najis yang besar. Najis yang besar itu caranya dengan 7 kali bilasan, salah satunya dengan tanah atau debu. Nah, ketika najis mughaladhah ini salah satunya dengan tanah atau debu, nggak harus debunya kering, bisa debunya basah. Misalnya di sungai, ibu ada yang dijilat anjing ya, atau ada kena kotoran babi gitu, atau apa air liur babi, atau kecipratan kencing babi, lalu ibu bawa aja ke sungai. Sungai itu kan airnya udah nyampur dengan debu, tanahnya sih nggak kering, tapi tanahnya udah basah, nggak apa-apa. Jadi ibu goyangin aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu sama dengan 7 kali bilasan. Atau kalau nggak ada sungai di rumah, pakai air keran boleh, dikucek-kucek tuh sama dibilas sampai 7 kali. Salah satunya dengan dicampur dengan tanah. Kalau mau pakai air keran kan kerannya udah bersih, udah nggak ada tanah ya Bu ya.
maka mau bilasan di awal, mau di tengah, kalau di akhir biasanya kan ibu kotor lagi. Di akhir juga bisa sih, cuman artinya najisnya tuh udah hilang gitu. Itu debunya boleh dicampur dengan tanah, tanahnya dicampur dengan air segayung misalnya buat bersihin gitu. Nah, beda dengan tayamum. Kalau tayamum debunya harus kering, nggak boleh basah justru. Itu syaratnya. Sampai sini bisa dilanjut Bu, atau ada yang mau bertanya? Lanjut, biar cepat. Yang kedua, rukunnya. Kalau tadi syarat sebelum tayamum, kalau rukun adanya ketika melaksanakan tayamum itu sendiri di dalam. Yang pertama, rukunnya memindah debu. Ya Bu ya. Jadi misalnya debunya dari sini kita pindah ke tangan kita, itu namanya memindah debu. Kita pindah lagi ke muka kita dan sebagainya. Nanti saya praktekkan. Yang kedua, niat. Niatnya apa? Dengan cara niat agar diperbolehkan menjalankan ibadah yang butuh pada suci dari hadas, bukan hanya dengan niat tayamum saja atau niat menghilangkan hadas. Seperti misalnya nawaitu istibahati misalnya, atau istibahata muftakirin ila tuhrimillahi ta'ala. Niat aku untuk membolehkan muftakir itu yang dibutuhkan kepada bersuci karena Allah Ta'ala. Nah, kalau bisa bukan hanya ini niatnya Bu. Misalnya gini, ibu niat yang lebih abdolnya ya, nanti bisa dicatat. Kalau niatnya untuk sholat, berarti niatnya nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Pakai bahasa Indonesia boleh. Niat aku atau saya niat tayamum untuk diperbolehkan melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Niat aku melakukan tayamum untuk sholat fardu karena Allah Ta'ala. Bu, hafal. Nawaitu tayammuma, niat aku tayamum, nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Listibahati itu untuk membolehkan. Niat aku tayamum untuk membolehkan fardu sholat karena Allah Ta'ala. Pakai bahasa Indonesia boleh Bu. Nawaitu tayammuma listibahati fardi sholati lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahati fardi sholat atau listibahati sholah boleh lillahi ta'ala. Pakai bahasa Indonesia, niat aku tayammum untuk membolehkan apa? Fardu sholat karena Allah Ta'ala. Atau ibu pakai niat sendiri boleh. Gini, niat aku tayammum untuk membolehkan sholat fardu, gitu misalnya. Boleh. Di hati. Kalau ini namanya lisan. Kalau di lisan itu namanya lafaz niat. Adapun niat sesungguhnya adalah di hati. Niat sesungguhnya itu tidak harus dilafazkan. Lafaz itu adalah sunnah. Adapun dalam hati yang penting ibu ngerti lagi ngapain. Oh tayamum gitu. Oh untuk sholat, itu yang penting ibu ngerti. Oh tayamum untuk membolehkan sholat. Oh itu udah sah. Enggak ibu begini-begini aja enggak. Dalam hatinya misalnya nyanyi enggak. Tapi ibu tahu ibu sedang apa. Jadi lafaznya itu sunnah, niatnya itu dalam hati. Dalam hati itu ibu sadar, menyengaja bahwa ibu memang mau melakukan tayamum untuk sholat. Kalau yang diajarkan ulama tadi niatnya gitu, nawaitu tayammuma listibahati sholat atau listibahati fardi sholat lillahi ta'ala. Atau boleh juga nawaitu tayammuma listibahati sholat fardhu lillahi ta'ala. Boleh. Intinya mah ibu yang penting paham ibu lagi ngapain. Kalau mau ditulis, tulis nih yang ini, nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati lillahi
ta'ala. Coba bareng-bareng. Nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Cakep. Ngerti dah bahasa Indonesia, ngerti? Niat aku tayamum atau saya niat tayamum untuk membolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Dan itu satu kali tayamum, satu kali sholat fardu. Listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Pakai bahasa Indonesia boleh. Yang bahasa Jawa, iya. Kalau untuk sholat jamaah, ibu menggunakan tayamum berarti 2 kali tayamum. Misalnya zuhur, ibu jamaah takdim qashar 2 rakaat misalnya dengan asar, jamaah takdim qashar juga. Ibu bangun buat zuhur, tayamum dulu, lalu salam, ibu tayamum lagi buat sholat asar. 2 kali, karena 1 kali tayamum, 1 kali sholat fardu. Kalau lebih utamanya, jadi ada yang berpendapat tayamum itu pokoknya tok untuk 1 fardu, itu udah nggak bisa diganggu-gugat. Kalau untuk kesunahan masih ada perbedaan pendapat kalau untuk kesunahan. Tapi ya Bu ya, misalnya ibu kan kalau ibu sholat jamaah takdim, misalnya jamaah takdim qashar, biasanya itu nggak pakai qobliyah ba'diyah kan? Tapi tayamumnya 2 kali kan? Tapi kalau yang jamaah doang, yang sholatnya sholat zuhur doang, nggak pakai di jamaah gitu kan? Biasanya ibu pakai qobliyah, pakai ba'diyah. Gimana Neng? Yang lebih afdol tayamum itu diniatkan untuk 1 kali perbuatan yang memang ibu niatkan itu. Sholat fardu ya sholat fardu, sholat sunnah ya sholat sunnah, itu yang lebih afdol. Tapi ada memang yang lemah, pendapat yang lemah boleh sih, masih boleh kalau sholat sunnah gitu loh, untuk berapa rakaat, nanti sholat sunnah lagi bangun berapa, misalnya qobliyahnya 2 rakaat gitu masih boleh. Tapi yang lebih afdol, karena tayamum ini bagian daripada rukhsah, ibu udah di rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Keringanan itu minimal ibu melaksanakan wajib, ya, minimal melaksanakan untuk yang wajib. Berarti yang wajib itu hanya untuk 1 kali tayamum, 1 kali tayamum hanya untuk 1 kali fardu. Biasanya kalau udah di rukhsah, ibu nggak ngerjain sunnah lagi karena sudah di rukhsah. Adapun ibu mau cari keabdolan karena nggak biasa ninggalin sunnah, ibu sholat sunnah, saya rasa tayamum berkali-kali juga nggak berat, karena debu itu ada di mana-mana. Ibu bisa pakai tembok, ibu bisa pakai depan bangku dan sebagainya. Jadi kayaknya nggak masalah diniatkan yang fardu-fardu, yang sunnah-sunnah. Jadi sholat sunnah kita tayamum lagi, itu yang paling afdol. Walaupun ada yang membolehkan masih kalau sholat sunnah sih masih nggak apa-apa gitu, untuk bukan hanya 1 kali. Tapi ini pendapat yang kuat adalah untuk 1 kali tayamum itu ya 1 kali sholat gitu, 1 kali niat itu ya apa yang diniatkan. Terlebih untuk sholat fardu itu udah mutlak harus 1 kali
tayamum, 1 kali tayamum, 1 kali sholat fardu. Gak bisa ibu mentang-mentang di jama, ibu sekali tayamum buat 2 sholat, zuhur dan asar, gak boleh. Sekali tayamum buat 2 sholat, maghrib dan isya, mentang-mentang di jama gitu kan. Nah, walaupun di jama ibu kan punya jeda salam, tapi yang jelas ketika salam ibu jangan ngobrol, karena di jama itu bagian dari satu kesatuan. Tapi tetap tayamumnya 2 kali, karena itu bagian dari 2 fardu. Gimana ibu? Kira-kira jelas? Kita ambil yang abdol aja deh, ya, yang abdol tapi kita ambil rukhsah. Jangan sampai kita ambil yang abdol tapi menyiksa kayak tadi sampai meninggal. Ya, orang bisa pakai tayamum malah disuruh mandi. Waduh, sampai meninggal tuh orang. Rasanya kalau tayamum doang kan gak berat kan, tapi kalau suruh mandi, aduh, gawat. Apalagi orang sakit, Bu, di rumah sakit, mau sholat disuruh wudhu berkali-kali, waduh susah, Bu. Saya ngerasain anak saya demam berdarah dirawat di rumah sakit. Ini pengalaman. Kalau saya harus bolak-balik nganterin anak saya untuk wudhu, sholat ke kamar mandi, jangankan sayanya, anak saya yang ribet gitu, kita aja sebagai yang ngurusin, yang sehat, harus, iya, repot kan Bu ya, harus bawa infusan, terus dia juga pelan-pelan, belum wudhunya gimana kan, infusnya dibuka, ribet kan Bu ya, infus kan di tangan, sedangkan tangan juga anggota wudhu. Kita aja sebagai, saya alhamdulillah belum pernah dirawat di rumah sakit, tapi anak saya pernah demam berdarah. Saya aja sebagai seorang ibunya yang merawat anak saya belum 9 tahun sih, belum balik sih, cuman dia sudah saya wajibkan sholat fardu karena umurnya sudah tamyiz, sudah masuk ke 7 tahun. Karena kalau anak sudah 7 tahun itu sudah harus diajarkan sholat. Jadi anak saya itu ketika sakit demam berdarah umurnya 7 tahun. Alhamdulillah sholat 5 waktu masih, alhamdulillah, walaupun di atas kasur berjamaah sama saya, kadang sama ayahnya. Dan itu kalau dia nggak, kita kerepotan dia ngambil wudhu karena infus dan sebagainya, kita suruh tayamum aja. Udah tayamum aja di atas kasur, kan itu ada tembok. Atau kita bawakan nampan, ada debunya, pakai nampan gitu, ada debunya. Ya pokoknya sebisa mungkin. Atau pakai wudhu darurat. Ini pokoknya yang gampang lah, yang gampang. Kalau ibu di rumah sakit masih ingat sholat, itu alhamdulillah banget Bu. Iya, bersyukur banget. Makanya jangan ribet-ribetin, disuruh wudhu ke kamar mandi, jangan ribet-ribetin. Udah sholat aja itu lagi pusing, luar biasa. Itu luar biasa. Saya aja sampai nangis. Anak saya sakit demam berdarah tapi masih sholat gitu ya. Saya sampai nangis. Bahkan ketika dia kejang tuh, dia baca doa, kejam gak sadar diri karena saking panasnya 40 derajat, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Saya nangis panjang perjalanan di mobil. Ya Allah, anak kecil itu hatinya masih bersih. Coba kita kalau sakit, itu anak kecil sakit, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Sepanjang jalan saya sama ibu saya nangis. Ya Allah, sampai saya, kalau Allah mau ngambil anak saya ridho. Saya ridho. Kenapa saya ridhonya? Itu mulutnya yang bikin saya ingat kepada Allah, mulut dia dengan bacaan Qur'annya. Saya ridho ya Allah kalau anak saya Engkau ambil. Tapi kalau Engkau masih percaya sama saya, masih saya dikasih amanah, insya Allah saya akan amanah. Jadikan anak saya anak yang hebat. Ya kan doa ibu nembus langit ya. Walaupun ibunya biasa aja kan, tapi kan kita doa kita nembus langit. Jadi orang sakit mau sholat aja luar biasa. Silahkan pakai tayamum. Dan sampai mana ya? Rukun tayamum. Ya niat. Abis niat. Ya, jadi niat itu letaknya di mana?
Oh, di hati. Ketika apa? Ketika ibu ngambil debu yang pertama mau ke anggota pertama, atau ketika ibu lagi ngusap untuk anggota yang pertama. Ini ada perbedaan pendapat. Boleh ibu niat ketika mau ngambil tuh, karena mau langsung niat gitu ya, nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhi sholati lillahi ta'ala, atau pas begini, udah begini baru niat nawaitu tayammuma gitu listibahati fardhi sholati lillahi ta'ala, pas lagi buka boleh. Yang penting pada anggota yang pertama ya. Anggota pertama tuh dari mana? Dari pas ngambil debu sampai wajah. Usap wajah selesai, lanjut ke mengusap kedua tangan sampai siku sampai siku. Yang kelima tertib, nggak boleh tangan dulu. Ya, nanti kita praktek ya Bu ya. Ini teori dulu, nanti kita praktek. Sunnahnya tayamum ngadep kiblat sono ya. Kalau di pesawat nggak ngikutin arah pesawat, nggak ngikutin arah kiblat ya Bu ya, ngikutin arah pesawat. Jadi kesunahan ini kondisional. Kesunahan ini ketika ibu berada pada kondisi yang normal, bukan kondisi dalam kendaraan, bukan kondisi dalam ketika terdesak lagi, bukan. Ini kesunahan tayamum ini dalam kondisi yang normal. Artinya ibu di rumah gitu, lagi sakit, ya tayamumnya ngadep kiblat lah gitu. Atau misalnya ibu di rumah lagi nggak ada air gitu ya, ngadep kiblat. Yang kedua, sunnah juga bersiwak. Siwak ini bisa digantikan dengan sikat gigi, atau bisa juga digantikan dengan ibu pakai tisu. Nggak ada siwak nih, nggak ada kayu siwak, ibu niatin, saya niat siwak ini, nih kayak ibu siwak ini, tapi pakai tisu boleh, atau pakai apa nih, kain. Kalau pakai baju kan jorok ya, kalau baju lain kita bukan bingung gitu kan, pakai tisu lah, atau pakai baju yang nggak pakai gitu, emang khusus buat ngelap ini apa, iya gigi. Jadi diniatkan untuk siwak. Nggak harus ibu beli kayu siwak, kalau punya duit sih ada, beli kayu siwak. Kalau nggak ada pakai tisu niatin siwak gitu ya. Yang ketiga, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, sunnah juga membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ketika mau dimulai, ibu baca bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baca itu dulu baru mulai gitu. Nah, selanjutnya kelima, mendahulukan bagian atas waktu mengusap wajah. Sunnah Bu. Jadi ibu boleh sih tayamum langsung begini, misalnya begini boleh, tapi sunnahnya atas dulu. Jadi habis begini terus ditepuk atas dulu. Sunnahnya atas dulu ya, baru nanti ke bawah. Atas dulu sunnahnya. Jadi sunnahnya ini atas dulu, nanti baru ke wajah gitu. Jadi sunnahnya yang atas dulu. Kalau ibu wudu kan sunnahnya kanan dulu. Kalau ini muka sunnahnya yang atas dulu. Kalau kita kan takut membleh. Ya jangan kencang-kencang. Kalau kita kan diajarin ibu kita gitu, dari bawah ke atas biar nggak membleh. Tapi justru sunnahnya kalau ditayamum dari atas ke bawah, jangan kencang-kencang pun nanti membleh. Ibu kita udah membleh, udah umur ya. Lanjut. Selanjutnya yang keenam, melepas cincin pada tepukan debu yang pertama, itu sunnah. Jadi Bu, ibu mau tayamum masih pakai cincin, mau ngambil debunya boleh sih. Kalau masih tepukan pertama mah sunnah dibuka, tapi nanti udah tepukan kedua baru wajib gitu kan. Biasanya tek gitu ya hukumnya. Jadi ibu, atau
Atau misalnya ibu nepuknya kan kalau kita diajarin guru kita tek gitu, nggak begini gitu bu, nanti begininya kalau udah selesai. Jadi intinya apa? Intinya kalau tayamum itu nggak boleh pakai cincin, nggak boleh pakai jam tangan, nggak boleh ada yang melekat di kulit. Kalau ada najisnya dihilangin dulu pakai tisu atau pakai apa gitu. Jadi misalnya gini, saya mau tayamum, udah tepukan pertama belum dibuka, boleh dibuka dulu sunnah. Tapi kalau udah dibasuh, udah kedua gitu bu, dibasuh nggak boleh, harus diulang lagi karena nggak boleh ada yang terlekat. Ya, jadi wajib harus dilepas. Intinya gitu, harus dilepas. Daripada kita ngelepas dari tepukan kedua ribet itu, mendingan udah. Iya, kalau bisa udah dari sebelum tayamum sudah dibuka gitu, itu lebih afdol. Jadi jamnya dibuka dulu, cincinnya dibuka dulu, kacamatanya kalau di wajah kan yang pakai kacamata dibuka dulu. Ada pakai apa lagi? Kalau orang India pakai apa nih? Orang India pakai anting hidung dibuka dulu, pakai cincin dibuka dulu, pakai jam tangan dibuka dulu, gelang emas dibuka dulu kalau mau tayamum. Karena tayamum itu anggotanya hanya wajah dengan tangan, maka yang melekat di wajah dan tangan dibuka dulu, termasuk jam tangan, cincin, gelang emas dan sebagainya. Kacamata dibuka dulu. Kalau orang dulu kan jarang pakai kacamata, adanya cincin, makanya ulama nyebutinnya cincin. Karena zaman Nabi udah ada cincin, tapi zaman Nabi belum ada jam tangan. Jam tangan ini sama seperti cincin. Kalau sekarang saya jelasin cincin doang, nanti jam tangan ibu pakai, gelang ibu pakai. Kalau zaman Nabi dulu ada cincin. Jadi beda zaman harus makin berkembang. Berarti gelang, jam tangan dibuka semua. Yang ketujuh, mendahulukan anggota kanan nih. Buat siapa? Buat tangannya, dahulukan yang kanan. Yang kedelapan, menipiskan debu di telapak tangan dengan ditiup atau dikibaskan. Jadi boleh begini atau boleh, ya boleh ditiup. Boleh ditiup atau boleh dikibaskan. Ya. Maaf bu, tepukan itu maksudnya beda dengan kibas. Kalau begini kibas. Kalau tepuk tuh udah nempel gitu. Kalau tepukan udah masuk ke bagian dari mengusap. Nah, kalau kibas itu tadi gini. Tapi kalau kita kan biasanya begini tuh tepuk tangan ya. Begitu tuh tepuk tangan gitu. Tapi yang dimaksud dia adalah kibas gitu. Kibas atau ditiup. Kalau dikibas sekali juga boleh. Kalau ditiup sekali juga boleh, asal nggak terlalu ini aja, debunya nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu tebel. Nah kalau udah tebel ibu ke hidung sampai gitu ini sampai kelilipan, waduh lanjut. Jadi selanjutnya yang ke-9, merenggangkan jari-jari tangan setiap kali ditepukan pada debu. Nah, ditepukan pada debu juga yang dimaksud adalah gini bu, gitu, ditempelin kalau kata kita. Nah, tempelin tuh masuk debu. Jadi sebelum tepukan pertama, sebelum kita nempelin debu, kan cincin dibuka dulu, ya. Itu tepuk ini juga tepuk ke debunya. Kalau ke ke tembok berarti tepuk ke temboknya, gitu. Jadi direnggangkan jarinya ketika kita ngambil debunya, itulah ibaratnya ketika nepuk debunya. Nepuk debu itu berarti ngambil debunya. Terus yang ke-10, tidak melepaskan telapak tangan dari anggota tayamum sampai sempurna pengusapannya. Jadi misalnya gini, ibu tayamum nggak boleh lepas, nyambung terus. Misalnya dari tangan kanan, kan tangan kiri dulu. Ini nggak ada cowok kan bu ya? Gini, jari-jari ini kita bagi dua bu. Terus ya, ini jarinya jangan. Terus
kan, terus dibalik baru ke sini, nyambung lagi buat yang kiri begini ya, dari sini terus sampai ujung, balik langsung ke sini gitu. Nanti kita praktek. Intinya nyambung, nggak begini. Misalnya ibu ngambil di tembok, tepuk, terus udah dikibasin. Ibu asal-asalan begini aja gitu, nggak begitu. Ya, nggak begitu. Jadi biar nggak lepas, ibu bagi 4. Tuh. Yang dibasuh dulu kan, yang diusap dulu kan tangan kanan. Berarti tangan kiri dulu nih yang mengusapnya. Dibagi 2 nih, yang jari-jari selain jempol buat yang pertama ke belakang. Terus ini jempolnya jangan ke belakang. Nah, jadi ini harus ini dulu nih Bu. Hati-hati ya Bu, baju juga termasuk cincin. Jadi kalau lagi tayamum ini jangan sampai dia turun. Karena apa? Kalau dia turun, debunya kena baju, airnya. Jadi nggak kena semuanya, kurang. Jadi dipastikan betul anggotanya terbuka. Ini dipastikan ini nggak turun. Kan tadi muka dulu, ibu ngambil, terus kibas, ya Bu ya, kibas 2 kali boleh, sekali boleh, atau ditiup boleh. Kalau muka dari atas, ya sambil niat. Nawaitu tayammuma listibahati sholah, listibahati fardhi sholah, lillahi ta'ala, atau dalam hatinya niat aku tayamum untuk membolehkan fardhu sholat karena Allah Ta'ala. Terus gitu sampai ke ini gitu. Jadi terus sampai semuanya gitu ya Bu ya. Terus ambil lagi, ini kan udah diambil, berarti ngambil yang karena gini, kalau ibu pakai debunya yang nampak boleh 2 kali diambil di sini. Misalnya pakai nampan, debunya banyak, masih ada debunya boleh. Yang nggak boleh tuh ketika debu yang dari muka jatuh lagi ke sini, namanya mustakmal. Kan kita jauh-jauh, boleh berarti diambil lagi di sini. Kalau misalnya ini nggak kelihatan partikelnya karena debunya terlalu sedikit, berarti kita ambil debu yang lain. Karena ini terlalu sedikit debunya, jadi susah untuk ngambil lagi. Dan jaraknya sangat dekat, jadi dipastikan debunya belum ada yang nempel lagi gitu. Kecuali memang kita bawa tanah, ya kalau bawa tanah mau berkali-kali boleh. Lanjut, habis muka langsung ke tangan. Misalnya ini tepuk tadi, tek-tek, dipastikan ini nggak turun. Tadi berarti tangan kanan, kiri yang jalan. Ini yang jari-jari semua kecuali jempol dijalanin, kecuali jempol. Dijalanin terus sampai bawah, sampai siku-siku. Ini kan masih kosong. Dibalik. Balik sampai sini, lanjut lagi yang sini. Selanjutnya yang sini. Sama kayak tadi. Balik terus buat yang belakang yang jari-jarinya ini begini ya Bu ya. Biar apa? Biar ini kena semua. Ininya rapat gitu, jangan begini. Kalau begini nggak kena kan? Ininya rapat begini. Terus ini balik. Ini kan semua udah kena nih, ya kan? Terus tinggal sela-sela. Nanti satu-satu ya. Nanti satu-satu. Bisa nggak Bu? Nanti kita praktek. Ininya dulu, teorinya dulu. Terus apa lagi? Ibu tadi yang ke-11 melebihkan usapan pada anggota tayamum. Sunnahnya melebihkan usapan pada anggota tayamum. Maksudnya apa nih? Kalau dirasa itu belum kena, dirasa itu belum kena debu, tadi misalnya ibu kayak gini, lagi ini ya, gini, dirasa ibu belum kena, atau tadi udah begini kena baju gitu, diambil lagi debunya. Maksudnya dilebihin debunya, khawatir dia nggak ada gitu. Tapi kalau kayak tadi mah udah sempurna, udah nggak
nggak usah dilebihin lagi. Artinya dilebihkan itu sunnahnya pada usapan anggota tayamum khawatir ada bagian yang belum terusap. Contohnya tadi wajah. Wajah kan kita udah begini, kan? Begini. Itu kan harus dilebihkan lagi. Takutnya nanti ada yang nggak terusap gitu. Maksudnya kita balas lagi gitu. Kita balas lagi. Khawatir ada yang tidak terusap. Selanjutnya tidak mengulang-ulang usapan. Nggak boleh nih Bu. Kayak gini, digosok-gosok. Nggak boleh ulang-ulang usapan. Tadi kalau melebihkan usapan, khawatir nggak kena kan boleh. Tapi kalau mengulang-ulang, kalau memang itu yang udah dibasuh, Ibu ulang-ulang nggak boleh. Jadi melebihkan usapan pada anggota tayamum itu maksudnya khawatir belum kena itu doang sunnahnya. Tapi kalau yang sudah kena malah justru tidak boleh diulang-ulang usapannya. Misalnya di muka, gosok-gosok gitu, nggak boleh. Jadi kalau tayamum mah sekali aja, bukan kayak wudhu 3 kali, sekali ya Bu ya. Tangan juga sekali. Yang ke-13 berturut-turut, nggak boleh tangan dulu baru muka. Jadi harus muka dulu baru tangan. Berdoa sunnahnya. Terus selanjutnya yaitu sholat 2 rakaat seperti Ibu sholat sunnah syukur wudhu atau syukur wudhu. Ibu pernah sholat sunnah syukur wudhu nggak? Syukur wudhu atau syukur wudhu pernah? Jadi habis wudhu itu ada namanya sholat sunnah, yaitu sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu atau sholat sunnah syukur wudhu. Sholat sunnah bersyukur Ibu sudah wudhu gitu. Di dalam tayamum juga ada sholat sunnahnya, sholat sunnah tayamum namanya. Jadi habis tayamum boleh sholat sunnah dulu. Nanti boleh nggak Neng untuk sholat fardu gitu? Ya boleh, nggak usah tayamum lagi. Karena sunnah tadi mah. Jadi sholat sunnahnya kan itu mah bagian dari sunnah tayamum. Lalu tayamum ini dipakai untuk sholat satu fardu, silakan. Karena tadi sholat sunnahnya adalah sholat sunnah 2 rakaat untuk tayamumnya gitu. Paham ya maksudnya ya? Syukur wudhu. Iya sama. Ada yang mengistilahkannya dengan sholat sunnah wudhu, ada yang mengistilahkannya dengan sholat sunnah syukur wudhu. Sama aja, 2 rakaat sama aja. Jadi intinya apa? Intinya ya bersyukur habis sholat sunnah wudhu, gitu. Habis wudhu sholat sunnah. Itu pahalanya gede Bu, luar biasa itu pahalanya. Nah, yang membatalkan tayamum 1, semua hal-hal yang membatalkan wudhu. 2, melihat atau menduga air, ada air nih di luar sholat bagi yang bertayamum dengan alasan tidak ada air. Contohnya misalnya Ibu habis sholat, habis tayamum udah selesai, belum sholat, tiba-tiba air nyala, lampu nyala, maka tayamumnya batal, harus wudhu. Atau misalnya gini, Ibu udah tayamum, ya, sebabnya misalnya tadi nggak ada air, udah sholat, ya nggak Bu? Udah sholat, gimana tuh nih tiba-tiba air nyala? Kan udah sholat. Nah ini ada perbedaan pendapat Bu, menurut Imam Romli dan juga Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Romli, dia kalau wudhu sudah sholat gitu ya, sudah sholat ya udah harus mengqadha. Kalau misalnya, makanya nanti menurut Imam Romli juga ketika tayamum itu harus menghilangkan najis. Jadi seandainya Ibu nanti sembuh, sholatnya nggak harus diqadha. Atau seandainya Ibu nemuin air, sholatnya nggak harus diqadha, nggak harus diulang, maksudnya nggak harus diqadha atau diulang. Selanjutnya kalau menurut Imam Ibnu Hajar, tayamum itu sah sih kalau walaupun ada najis. Misalnya
ibu habis dikencingin sama anak, ya. Terus ibu harus sholat, memang nggak ada air gitu kan. Ibu sholatnya pakai baju yang habis kena ompol, padahal nggak ada air kan gitu, nggak ada air, ibu tayamum dah tuh. Nah, kalau ini berarti kalau menurut Ibnu Hajar harus mengqadha sholatnya atau ulang sholatnya. Makanya kalau nggak mau ulang sholatnya dipastikan kita nggak ada najis gitu aja intinya Bu, lebih aman. Misalnya ibu di rumah sakit mau tayamum, kalau bisa pempesnya nggak ada pipisnya, nggak ada apa, karena kan lagi sakit mah bukan hanya boleh tayamum tapi boleh menjamak sholat. Ibu misalnya nih ribet kan harus ganti pempes setiap waktu sholat, ya enggak? Maka ibu bisa sholat subuhnya, misalnya kan ibu udah beres-beres sholat subuh, nanti sholat zuhurnya ditarik ke asar ketika ibu mau ganti pempes. Boleh tuh pakai tayamum, tapi tayamumnya 2 kali, untuk zuhur dan untuk asar. Sholatnya dijamak. Niat jamaknya dari mana? Karena ibu jamak takhir, maka niatnya dari pas zuhur, azan zuhur, dan niatnya nanti mau dijamak takhir sholat zuhurnya. Jadi sholat zuhurnya di waktu asar, mepet dengan waktu maghribnya dijamak takdim dengan isya. Biar apa? Nggak meribatkan orang sakit harus ganti-ganti pampers. Jadi kan ganti pampers itu cuma 2 kali. Pertama pas subuh, kedua pas sore tuh sekitar jam 5. Jam 5 ganti pampers, berarti kan ibu sholat tuh buat insya Allah tertahan kan setengah jam, 1 jam mah nggak pipis. Ya, jam 5 tertahan gak? Karena pup, maksudnya? Oh iya, jadi tetap kalau misalnya ibu nggak mau diulang sholatnya, berarti kan harus pempesnya harus bersih kan? Harus bersih walaupun ibu pakai tayamum. Jadi caranya gimana? Tadi jam 5-an bersih-bersih, misalnya sampai setengah 6 lah. Itu kita sholat untuk zuhur dengan asar. Kan udah mau maghrib kan? Sekalian ibu tayamum buat sholat maghrib sama isya. Atau ibu beres-beres pampers kan biasanya ke kamar mandi bisa wudu, biar enggak tayamumnya 4 kali, wudu sekali bisa buat 4 kali sholat fardu. Paham gak Bu? Sebenarnya mudah kalau ibu paham. Ya sama nenek saya juga ketika sebelum meninggal kan sakit stroke. Kita lebih repot ngurusin nenek-nenek dibanding anak kecil. Ya nggak Bu? Jujur. Nah, ibu nggak mungkin ganti setiap waktu sholat, ya nggak? Maka gimana siasatnya tadi mendekati tuh. Jadi udah ibrahim nih sholat zuhurnya niatnya dijamak ya nanti, tapi nggak boleh dikosor ya Bu. Jadi nanti di dalam kitab I'anatul Talibin yang boleh dijamak kosor itu hanya yang safir, hanya yang musafir, ya perjalanan. Adapun yang sakit hanya boleh dijamak, digabung, tapi tidak boleh dikosor, ya Bu ya. Jadi itu apa gunanya? Rukhsah, memudahkan untuk orang sakit. Orang sakit mau sholat aja udah alhamdulillah, masya Allah Bu, luar biasa. Malah ada yang nggak sholat, dia nggak. Iya, udah gitu mungkin orangnya cuek, anaknya juga yang ngurusin males, boro-boro mau sholat, mikirin sakitnya aja udah repot gitu kan. Nah, tapi kan kalau ibu-ibu yang soleha, masya Allah, anaknya soleha, mak niatin ya sholat zuhurnya, ntar aja udah istirahat dulu, tidur dulu, nanti yang penting niatin ya sholat zuhurnya ditarik di jamak takhir ke asar. Udah nanti jam 5 dibangunin, ya mak beres-beres yuk, ganti pampers sekalian sholat zuhur dan asar.
Jadi kalau sholatnya jamaah takdim harus didahulukan yang punya waktu. Kalau jamaah takhir boleh khiyar. Tadi misalnya ibu jamaahnya jamaah takhir untuk zuhur dan asar, berarti boleh asar dulu, boleh zuhur dulu. Tapi sedangkan di maghrib ibu kan ngambil jamaah takdim, maka wajib maghrib dulu baru isya. Harus paham. Biar apa? Biar mudah. Kalau nggak paham jadinya mati kayak tadi disusah-susahin. Boleh. Kalau takhir boleh khiyar. Boleh pilih mau zuhur dulu atau asar dulu. Tapi kalau takdim wajib yang punya waktunya dulu. Ya. Kalau jamaah takdim di waktu maghrib berarti maghrib dulu baru isya. Sedangkan kalau jamaah takhir itu khiyar, boleh isya dulu, boleh maghrib dulu gitu. Nanti kita belum masuk bab jamaah loh, itu luar biasa loh. Udah nanyanya ke jamaah takhir. Tadi kan sunat boleh kayak 1 kali, 2 kali dengan sunat dulu. Dengan fardu. Iya boleh. Kalau sebaliknya kayak kita dia sholat fardu dengan sholat sunat. Nah, Bagiannya. jadi gini, kalau tadi kaul yang sudah jumhur, ya Bu ya, jumhur ulama sepakat bahwa satu tayamum itu untuk satu fardu. Adapun sunnah tidak jumhur, maka ibu boleh ngambil tadi habis sholat fardu lanjut ke sholat sunnah. Tapi yang jelas fardunya hanya satu. Tapi kalau lebih baik mau tayamum lagi gitu ya, tayamum berarti 2 kali. iya lebih abdol. Jadi kalau tadi li sholatil fardi, kalau ini li sholatis sunnah. Kecuali untuk sunnah tayamum. Kalau sunnah tayamum kan bagian daripada tayamumnya. Kalau sunnah duha, sunnah tahajud, sunnah yang lainnya itu terpisah daripada bagian dari tayamum. Sebenarnya tadi ibu boleh-boleh aja, misalnya sholat malam mau pakai tayamum, berarti kan ada sholat tahajud, ada sholat witir, ajal, ya itu taubat. Abdolnya kan ya kalau tayamum terus. Tapi kalau nggak bisa tayamum karena ini sunnah, boleh-boleh aja satu tayamum buat beberapa sunnah. Tapi ingat, kalau yang fardu wajib satu fardu, tidak boleh. Karena itu jumhur, nggak bisa udah sepakat. Kalau yang fardu, ya, kecuali dengan sunnah. Namanya kan sunnah, ya Bu ya. Kalau sunnah mah biasanya lebih mudah lagi gitu. Lanjut. Nah, bagaimana kita sholat di kereta tidak bisa tayamum gitu ya? Di kaca penuh, sini penuh, mau itu debu boro-boro gitu ya. Auratnya, apalagi gerbongnya barang gerbong cowok. Nah, ada namanya sholat li hurmatil waqti atau waktu. Buat apa fungsinya sholat hormat waktu? Ibu tanpa tayamum, tanpa wudu boleh sholat. Contohnya, saya udah pernah Bu, saya ini orang Safar. Saya ini orang busway dia, orang kereta iya, dulu namanya kuliah ya. Saya dulu itu kuliah naik busway. Busway itu kalau udah rame bejubel. Sedangkan saya pulang kuliah dulu S2, biasanya setelah asar kita masih bisa sholat. Habis sholat asar kan masih punya wudhu. Tapi kan kita harus buru-buru pulang dong. Pulang naik busway, udah gitu nungguin busway aja berjam-jam Bu. Sedangkan di halte nggak ada kamar mandi. Kita masih punya wudhu sih di halte, tapi ketika masuk busway berdesakan dengan laki-laki. Pas banget waktu adzan maghrib di busway. Sedangkan kondisinya macet dan berdesakan, gimana?
maka saya di situ pakai sholat hormat waktu. Hormat waktu gimana? Ya udah niat sholat aja. Sholat maghrib tapi dengan hormat waktu. Sholat maghrib dalam basmai sebisa saya. Mau sambil begini, hati saya Allahu Akbar. Kalau ruku gimana? Ya kalau lagi berdiri, saya rukunya begini bu, duduk. Kalau lagi sujud, duduk lagi. Satu tangan sambil megang begini. Adapun saya nanti keluar dari halte masih panjang waktu maghrib, saya ulang sholat saya. Namanya sholat i'adah, bukan kodok karena masih ada waktunya. Seandainya saya sudah masuk waktu isya, berarti saya sudah sholat maghrib, udah sah maghribnya. Karena di awal juga tadi kita sebenarnya gak punya wudu, walaupun nanti berdasarkan kita kata orang tua kita ikut pendapat Imam Syafi'i yang lemah kalau kesentuh nggak batal. Kalau dalam keadaan terdesak, kalau masih ada waktu kita bisa ulang sholatnya. Tapi kalau nggak ada waktu kita tidak melalaikan sholat, tidak fawailul lil musholin. Karena dalam bis aja segitunya kita masih bisa sholat, luar biasa daripada antar aja sholatnya di kodok. Nah, bisa nggak sih sholat di kodok? Jaraknya masih dekat. Gini, kalau sekarang ulama kontemporer ada pendapat lagi yang baru. Kalau dulu tidak ada. Dulu di kitab I'anah hanya memberikan rukhsah bagi safar dan bagi orang sakit. Kalau sekarang fikih makin berkembang, ulama kontemporer makin banyak, jalanan makin padat, mobil makin banyak, maka boleh sholat untuk dijamak tadi. Nanti aja lah sholat maghribnya dijamak sama isya, boleh kalau menurut ulama kontemporer, kalau memang sudah terdesak. Pokoknya sekarang mah makin mudah bu. Kalau saya sih selama masih bisa sholat, saya sholat. Kalau iya, yang salah itu yang nggak mau sholat. Pokoknya selama ada pendapat, ya alhamdulillah memudahkan kita, ya kan? Banyak. Iya. Kalau dalam keadaan terdesak macet atau memang tadi di dalam busway memang nggak ada musola dan sebagainya, boleh. Termasuk ibu punya hajatan besar, itu nanti ada ulama kontemporer yang berpendapat boleh. Misalnya ibu mau nikahin anak, banyak tamu kan, nah ini enak banget ya kalau tahu ilmunya. Tapi jangan dijadiin kebiasaan ya bu. Kalau jadi kebiasaan saya menanggung beban dosa, nggak boleh. Yang penting intinya apa? Tidak jadi kebiasaan. Mentang-mentang di mobil udah jam aja. Mentang-mentang macet jam aja, nggak boleh, itu dosa. Yang keadaan terdesak saja, terdesak dan itu tidak menjadi kebiasaan, itu catatan benang merah. Jadi silakan ibu. Misalnya lagi hajatan besar di hotel, waktunya cuman mungkin beberapa jam. Ibu habis zuhur didandanin, asarnya kelewat gitu kan. Nah, maka asarnya boleh ditarik ke zuhur tadi, di jamak takdim. Ya, atau zuhurnya tadi yang terdesak, maka zuhurnya boleh ditarik. Atau maghribnya yang terdesak, maka maghribnya boleh ditarik ke jamak takhir, ke isya. Misalnya karena ibu udah didandanin, ya mahal lagi dandannya, berapa juta itu di hotel, dandan 15 juta, belum lagi tamunya banyak, ibu harus ngeladenin tamu, maka di situ boleh hukum rukhsah jamak. Yang penting nggak boleh dijadikan kebiasaan, dan itu ingat bu, hanya dalam keadaan terdesak. Atau Neng Intan, oh elah saya nanti yang kena. Kata Neng Haji Intan, boleh kok lagi macet di jamak. Jangan, nggak boleh. Jadi kalau selama bisa sholat dihormati waktu, hormat waktu. Kecuali ibu terdesak udah nggak bisa bergerak, nggak bisa kemana, udah saya tarik ya Allah sholatku di jamak. Sebenarnya masih
banyak ini cumannya sudah habis waktunya. Ya, silakan. Ya. Biasanya kalau mudik itu kan rame kan. Iya. Sebenarnya ada musola, ada bisa buat mudik juga, tapi di situ saya melakukan sholat di rumah waktu. Boleh nggak diperbolehkan ya? Ada toilet, cuman Ada di ngantri. padat ngantri. Sampai kita ngantri itu waktunya keburu habis. Oh iya, nggak apa-apa. Sholat li hurmatil waqti dalam artian tidak harus ibu bersuci atau sebisanya. Di mana nih kita bisa sholat, maka saat itu kita sholat. Itu namanya hormat waktu. Jadi hormat waktu itu ibu dalam keadaan terdesak, ibu juga susah mau wudhu dan sebagainya, ya. Jadi boleh. Jadi hormat waktu juga nggak harus punya wudhu. Yang penting ibu ini hormat. Tapi kalau bisa sebelum perjalanan ambil wudhu. Adapun nanti di perjalanan batal ibaratnya kita berarti tidak menyesuaikan. Gitu. Baiklah ibu, karena sudah jam 3, sebenarnya saya masih banyak banget pembahasan tayamum. Nanti kita lanjut ya tayamumnya. Yang jelas praktek dulu sekarang sebelum mulai. Bu, praktek dulu. Kita sama-sama. Ibu mau tayamum, tadi ngadep? Jangan saya doang yang praktek. Waduh, kiblat ini maaf saya gulung ya. Ibu juga gulung aja. Biar belajar. Ini contohnya kita di pesawat. Ya. Nah, ini ibu kalau tayamum, kerudung yang menghalangi wajah harus ditarik. Karena tayamum, ya, atau mau begini, tapi harus terbasuh dia. Karena kita takut khawatir dia kena kerudung bukan kena wajah, jadi kita gini aja dulu. Kalau kita belum tentu perempuan sampai kita laki-laki. Kalau kita mau pergi haji itu kan nggak beraturan itu ada yang laki-laki perempuan bagaimana? Gimana kalau dalam pesawat itu masih bisa siasat. Kalau saya pesawatnya yang ujung, ya Bu ya, ini nggak perlu dibuka sebenarnya bisa sih. Nggak perlu dibuka sebenarnya bisa. Agak dimundurin aja. Agak dimundurin dalam artian di wajah kena semua. Kuping paling nggak sini nih. Nah, dimundurin dikit nih. Ya, ini ada tempat tumbuh rambut. Ya, ini ada pentil kuping. Jadi nggak harus kupingnya semua. Ini kan kalau dalam keadaan normal kita buka semua. Kalau dalam keadaan terdesak, ibu sekiranya ini kena, ya, dan ini bisa terbasuh. Jangan sampai ini terlalu ke sini, jadi nanti nggak kena. Agak kita mundurin. Tangannya. Nah, kalau ibu takut kena orang, kelihatan orang lain, ibu buat pakai mukena bisa. Dalamnya ya. Dalaman, ya begini. Atau kerudung agak lebar. Tapi ini tetap harus dilipat. Karena nggak bisa kalau ibu begini, yang ada kena ini. Nah, jadi kalau mau pakai kerudung panjang lah kalau di pesawat, kalau bisa pakai kerudung panjang. Ini keadaan yang ibu bukan normal berat kalau misalnya begitu ya. Ya. Ini pakai kerudung panjang. Di depan ada bangku. Kita ambil, kan? Kita ambil, ini direnggangkan. Sebelum ini kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah ditepukan tuh maksudnya ditempel ke bangku atau meja, langsung kita kibaskan. Atau kalau tidak mau dikibaskan, ditiup. Ya, sudah. Lanjut kita ke anggota paling pertama yaitu wajah. Dari atas sunahnya kan begini Bu, bukan begini, dari ujung nih. Iya, dari ujung. Kita turunin sampai niat. Nawaitu tayammuma istibahati sholati sampai semua kena. Kalau takut udah terbasuh tadi diusap ulang. Ya, sampai semua kira-kira terbasuh.
Udah, boleh kita begini dulu lah. Kalau nggak ada, kalau merasa masih ada debunya, kalau nggak ada ya udah. Karena tadi di pesawat debunya nggak kelihatan, kalau pakai tanah kan boleh berulang-ulang. Kalau pakai tanahnya kelihatan. Kalau tanahnya nggak kelihatan, khawatir nggak ada partikel tanah lagi, kita pindah aja. Iya, ke bawah, misalnya ke bangku yang bawah. Ya, lanjut. Sama tadi disibaskan atau di tiup. Kalau ibu takut khawatir ke auratnya kelihatan orang, dirasa aja dibagi dua begini. Ya, ini saya nggak mungkin begini juga karena mau ngasih tahu ibu kan. Kalau saya begini nanti nggak kelihatan. Ini contohnya saya mau kasih tahu ibu. Jadi yang kanan dulu yang diusap, berarti yang ngusap yang kiri. Jari-jari semua jari kecuali jempol. Buat yang belakang, ya semua jari kecuali jempol. Diturunin, nggak usah niat lagi karena tadi sudah niat. Lanjut ke bawah. Ini jangan lupa jangan dilepas, jangan begini, begini. Ya terus. Udah sampai sini kan siku, yang ini kan belum. Putar, putar ya sampai siku sini. Terus sampai ujung sini. Sudah. Terus kita balik sini, tangan yang ini, tangan yang kanan buat ngusap, tangan kiri yang terusap. Terus turunin lagi ke bawah kecuali jempol, turunin ke bawah terus sampai siku kan? Ini diputar lagi nih, yang ini kan belum kena, diputar, putar sampai tadi jempol belum kena. Nah sampai jempol sudah sampai ujung. Langsung ke salah-salah. Begini ngapain? Begini maksudnya ngapain? Oh iya. Boleh. Iya begini. Kan ini tadi udah kebasuh kan? Ya, jadi yang kita khawatirkan adalah yang setelah ini dong. Kalau ini kan tadi udah. Jadi yang kita khawatirkan terakhir adalah yang Ibu mau dilihatin satu-satu kelamaan nggak? Sudah cukup ya. Nanti permasalahan lain mengenai tayamum masih ada. Ibu tadi udah pintar banget tuh. Nanyanya udah sampai ke sholat jamaah, udah sampai ke sholat qashar gitu, udah sampai ke macet-macet, udah sampai ke baswai-baswai. Memang itu pekerjaan kita orang modern ya. Yang Masya Allah kita harus menjaga sholat di tengah kemodernan ini, di tengah arus globalisasi, ada busway dan sebagainya. Mudah-mudahan sholat kita terjaga sampai akhir hayat. Kita tutup dengan sholawat burdah. Jadi sholawat burdah ini salah satu sholawat yang dirutinkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimana ibu mau hajat-hajat insya Allah kabulkan. Termasuk saya dulu mondok di Pondok Pesantren Al-Itqon, pimpinan Kiai Haji Mahfud Asirun Anadawi. Sebelum adanya pondok itu adik-adiknya disuruh baca sholawat burdah yang banyak karena punya hajat mau bikin pesantren. Maka alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi hajatnya berkat riyadhah dari sholawat burdah. Sholawat burdahnya gimana? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal ahwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wa keistimewaan bulan
bukan Dzulqa'dah, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk bulan Dzulqa'dah, termasuk bulan Dzulhijjah, termasuk bulan Muharram dan Rajab. Sebelum ibu pulang nih oleh-oleh, ya, karena kita udah masuk bulan Dzulqa'dah. Ibu harus tahu, ini bulan sudah masuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang ada di dalam Al-Quran. Ya Bu ya, Ashhurul Hurum ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi yang bisa kemarin Rajab. Nah, maka banyak pahala yang dilipat gandakan, bahkan ada juga dosa yang dilipat gandakan karena ini adalah bulan yang mulia. Jadi kalau kata Imam Al-Baghawi yang dikemukakan bahwa al-amalus shalih a'zamu ajran fil ashhuril haram wa dzulmu fihinna a'zamu min adz-dzulmi fima siwahunna. Jadi amal soleh itu Bu besar pahalanya di bulan-bulan haram. Ya Bu ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram dan juga bulan Rajab dilipat gandakan. Sedangkan sama ibu nyakitin orang lain juga dosanya kalau menurut Imam Baghawi dilipat gandakan, tapi kalau menurut imam yang lain Allah tidak melipat gandakan dosa, hanya Allah melipat gandakan pahala. Tuh, Masya Allah, rahmatnya Allah. Tapi apa yang harus ibu kerjakan menurut hadis rawahu Muslim, ya Bu ya, di dalam kitab Sahih Muslim nanti dikatakan Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Jadi sepaling afdal puasa setelah Ramadan adalah bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Ya, wa afdhalus sholati ba'dal fariidah sholatul lail. Dan sepaling afdal sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Itu kalau menurut hadis yang sahih. Tapi nanti menurut ulama bagaimana nih ditafsirkan, bukan hanya bulan Muharram saja, ternyata bulan-bulan termasuk Ashhurul Hurum yang 4 bulan ini Allah kasih pahala yang banyak. Salah satunya ada pahala yang setara dengan haji dan umroh. Ya Bu, salah satunya misalnya tadi ibu sholat subuh jamaah, zikir sampai syuruk, dan ditambah sholat isyraq, itu pahalanya setara dengan haji dan umroh. Ibu sholat apa namanya tadi, subuhnya jamaah, nunggu kan sampai isyraq. Isyraq tuh jam berapa sih? Kurang lebih jam 6 atau jam 6 lewat sebelum duha Bu. Nah, ibu zikir apa aja? Atau ibu zikir kalau Syekh Kiai Maimun Zubair itu habis sholat subuh kalau bisa baca Waqiah, baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, terus zikir ya Wadud ya Karim 100 kali, terus saya sampai nunggu isyraq. Atau sholawat apa aja sampai nunggu isyraq, lalu sholat sunnah syuruk 2 rakaat, maka pahalanya setara dengan haji dan umroh. Termasuk ibu datang ke majelis taklim udah wudu dari rumah, itu juga setara seperti haji dan umroh. Enggak, sendiri. Beda. Kalau duha. Kalau syuruk itu waktu terbit. Waktu matahari terbit, pas terbit. Kalau duha itu nanti sampai matahari sudah agak naik baru duha. Kalau ibarat ibu syuruknya 6:30, berarti duhanya jam 7 lewatan atau setengah 8, jam 7 lewatan. Ya. Kalau syuruknya jam 6, berarti 6:30 lewat, biasanya udah duha atau jam 7-an gitu. Ya, jadi beda ibu. Kalau duha mah duha, kalau syuruk mah sholat sunnah ketika matahari sudah terbit. Oh, bukan pas. Boleh, jadi yang penting sudah masuk terbit matahari. Intinya sih gini Bu, bukan nggak boleh pas matahari baru banget terbit, takutnya ibu nyembah matahari, intinya begitu. Padahal mah ibu niatnya ya sholat sunnah syuruk buat mendapatkan pahala tadi. Misalnya ibu pengen pahala haji dan umroh karena Allah Ta'ala, bukan ibu karena
menyembah matahari gitu, karena orang menakutkan gitu. Kalau pas matahari terbit katanya takut disangka menyembah matahari. Jadi balik lagi, innamal a'malu binniyat. Jadi sholat syuruk itu dimulai kapan? Pas terbitnya matahari. Mau ibu nunggu dulu sebentar, silakan. Ya, yang penting jangan sampai ibu memuliakan matahari gara-gara matahari terbit atau sholatnya jadi sholatnya karena matahari, bukan ya. Jadi niatnya memang sholat sunnah syuruk agar kita dapat pahala dan ridho Allah. Oke, banyak akalan yang lain nanti insya Allah kita lanjutkan ya. Karena kalau sekarang sampai malam, sampai minum dan sebagainya. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa kafaratul majlis. Tadi udah sholat burdah kan Bu? Salam kafaratul majlis. Subhanallah.